keguguran itu menimbulkan trauma tersendiri. Tapi mungkin lebih ke merelakan, mengikhlaskan mungkin ya. Jadi kondisi rahim terbalik yang disebut sebagai retrofleksi itu sebetulnya bukan halangan untuk menjadi hamil. Oh. Nah, sekarang kita masuk ke sesi terapi. Tanya, explore di podcast Dr. Asti ya. Jadi kita akan menjawab beberapa pertanyaan ya, Dok ya, dari teman-teman di luar sana. Ya, ini ada yang sudah saya kumpulkan. Oke, pertanyaan pertama nih, Dok. Ada yang tanya, Dok, saya biasa teratur mens, lalu keguguran 8 weeks, lalu flek kepanjangan, minum obat 1 pieces aja dari dokter, langsung mens seperti biasa selama 5 hari. Namun sudah 2 bulan nggak datang mens. Gimana nih, Dok? Nah, biasanya pasien-pasien yang pernah keguguran ya, yang datang ke saya itu setelah keguguran itu dia mengalami trauma. Oke. Nah, ya trauma karena kan memang keguguran itu menimbulkan trauma tersendiri ya. Ada hope tapi kemudian hilang. Nah, itu membuat dia itu stres berat. Bahkan beberapa orang itu sampai yang bingung gitu loh, melakukan apa setelah setelah keguguran. Pasca keguguran. Jadi ketika dia mengalami keguguran, harusnya saya selalu bilang sama pasien-pasien, ya kita selesaikan kegugurannya, bukan berarti istilahnya kita itu menyelesaikan itu melupakan anak yang hilang ini ya. Tapi mungkin lebih ke merelakan, mengikhlaskan sehingga mengikhlaskan. Kenapa? Karena the show must go on. Betul. Kehidupan kita masih panjang dan kita memang untuk grief itu boleh ya, kita beri waktu pada diri kita untuk grief ya, grieving, berduka. Tapi kita harus punya waktu. Oh iya, kita harus selesai, harus ikhlas istilahnya ya. Dan itu banyak sekali yang masih istilahnya ke anchor, dalam NLP itu anchor. Ya, betul. Ke anchor di situ peristiwa itu. Sehingga kesedihannya tetap ada, stresnya tetap ada. Nah, ini harus dirilis, harus dilepas, harus diikhlaskan. Seperti itu. Kalau memang pemeriksaan semuanya tidak ada masalah ya, betul. Tapi rata-rata grievingnya terlalu panjang, traumanya terlalu besar. Ini yang harus diselesaikan. Oke, jadi problem utamanya berasal dari grieving atau trauma masa lalunya itu ya, Dok? Trauma kehilangan. Trauma kehilangannya itu. Grieving, berduka. Begitu traumanya itu terobati, terlewatin, kayaknya harusnya bisa normal kembali ya, Dok, biasanya dia mulai happy, mulai dia bisa menerima, mulai dia bisa memaafkan dirinya. Itu yang paling karena penting. Keguguran itu psikologis yang kena ya. Betul. Dan beberapa orang itu menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena kok aku ya, karena aku begini, karena aku begitu, karena ini, karena itu. Akhirnya dia menyalahkan dirinya dan dia tidak bisa memaafkan dirinya. Betul sekali. Jadi forgiveness terapi itu penting. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, Dokter ya. Ada yang bertanya, saya jalan pernikahan 5 bulan, tapi belum hamil juga dan menstruasi saya nggak teratur. Apakah bisa untuk segera konsultasi ke dokter? Nah, ini pertanyaan yang bagus ya. 5 bulan perkawinan. Seharusnya yang disebut sebagai infertilitas itu adalah 1 tahun menikah, melakukan hubungan seksual itu rutin tanpa kontrasepsi, tapi belum hamil juga. Itu baru dikatakan infertilitas. Ini masih 5 bulan. Ya, masih 5 bulan. Tapi saya acungin jempol. Kenapa? Karena 5 bulan dia sudah mau konsultasi. Kenapa? Karena menstruasinya yang tidak teratur. Betul. Jadi memang dia sudah harusnya berkonsultasi. Tidak perlu menunggu 1 tahun untuk berkonsultasi. Betul. Nah, 5 bulan menstruasinya kacau, kita lihat dulu apakah memang sebelum menikah dia juga kacau atau hanya pada saat setelah menikah kacaunya. Karena kalau misalnya orang itu, kita tahulah menikah itu bagaimana. Biasanya 1 ya,
Kalau problem mungkin masih 5 bulan nggak ada, cuman Iya. makan. Ketika suaminya makan, dia harus nemenin mungkin. Oh. Ya, sehingga berat badan dia kan menjadi bertambah. Iya. Nah, kalau berat badan yang bertambah itu kan juga mengganggu hormonal. Betul. Nah, itu satu, berat badannya meningkat mungkin ya. Yang kedua, kemungkinannya adalah ya stres karena Stres. menikah. Mungkin ada mertua, kakak, adik, tuntutan dan lain Belum sebagainya. lagi kalau tinggal Belum di lagi. PMI, Pondok Mertua Indah. Itu ya, itu stres ya. Terus yang ketiga, kesibukan yang luar biasa karena kita tahu ya menikah itu ada target-target ya Iya, biasanya. betul. Kesibukan bekerja yang luar biasa sehingga apa? Yang tadinya mungkin sebelum menikah olahraga, kemudian setelah menikah akhirnya nggak punya waktu Betul. untuk berolahraga. Nah itu juga sangat mempengaruhi. Makin sibuk ya soalnya. Makin sibuk. Jadi saya senang karena masih 5 bulan sudah aware sama menstruasinya. Bahkan beberapa pasien itu sebelum menikah sudah aware, itu justru saya lebih begini ya. Nah ini 5 bulan sudah aware bahwa dok saya kok menstruasinya nggak teratur. Jadi kita kembali lagi. Kalau memang ada berat badan yang berlebih harus diturunkan berat badannya. Kalau ada stres, kira-kira stres pekerjaan ya carilah hobi untuk relax gitu ya, menjalankan hobi dengan teratur istilahnya ya, dengan rutin menjalankan hobi, terus olahraga dan jaga pola makan. Itu istirahat nomor satu, istirahat nomor satu. Gitu. Karena ketika kita istirahat dapat deep sleep ya ini ya. Itu kita bisa seluruh tubuh kita, sel di dalam tubuh kita itu melakukan regenerasi. Nah, ketika kita melakukan regenerasi sel, maka sel yang ada itu sel yang sehat. Jadi sel yang tua, sel yang mati itu akan segera berganti dengan sel-sel yang baru, sel yang sehat. Itu sih. Iya. Jadi jangan lupa untuk selalu aware dengan kondisi ya dok ya. Iya, betul. Jadi justru malah good banget kalau seandainya meskipun usia pernikahan baru 5 bulan, terus kemudian udah ada keluhan mens tidak teratur dan sebagainya, tapi sudah aware dan sudah mau berkonsultasi ke dokter itu sudah good. Cuman kalau dikatakan infertile itu baru belum. Karena masih 5 bulan. Definisinya itu 1 tahun. 1 tahun menikah. Gitu. Jadi nggak perlu terlalu yang khawatir banget. Tapi kalau mau precaution, mau tapi kan sudah ada keluhan. Sudah ada keluhan, sangat boleh untuk berkonsultasi dengan berkonsultasi ahlinya. Gitu ya dok ya. Oke, untuk pertanyaan ketiga nih sekarang dok. Nah kita lanjut ya pertanyaan ketiga. Ada yang bertanya, saya kemarin sempat periksa, kata dokter rahimnya kebalik. Apakah bisa hamil? Mohon sarannya dokter. Jadi kondisi rahim terbalik yang disebut sebagai retrofleksi itu sebetulnya bukan halangan untuk menjadi hamil. Ya. Karena memang normalnya itu kan antefleksi yang normalnya ya. Nah, tapi dengan retrofleksi itu sebetulnya bukan halangan, asalkan kita tahu nih posisi berhubungannya. Nah, di harus situ disiasatin. Harus disiasatin di situ. Nah, ketika posisi berhubungannya istilahnya kalau dalam retrofleksi itu biasanya disarankan sama dokter itu untuk doggy. Posisinya ya. Nah, tapi itu kan tidak harus setiap saat itu harus begitu posisinya. Posisi itu hanya Anda lakukan ketika masa subur. Karena kan memang pada saat masa subur itu peluang untuk terjadinya kehamilan besar. Lebih besar. Tapi kalau hari-hari di luar masa subur nggak ada masalah untuk melakukan posisi misionaris atau apapun, itu bebas. Jadi boleh ganda-ganti kalau misalnya di luar masa subur. Boleh, tapi kan takutnya bosan dok ya. Pada saat masa subur, di mana sel telur itu keluar, pecah dan keluar ke tuba, pada saat itu lakukan dengan posisi yang memang disarankan oleh dokter kandungan. Kalau hari-hari lainnya tidak masa subur, bebas. Berarti posisi menentukan prestasi ya dok ya. Iya, terutama waktu juga loh, waktu penting. Juga, timing Timingnya tepat, sama posisi tepat.
Niscaya mudah-mudahan untuk masalah yang tadi bisa terselesaikan. Betul. Jadi bukan berarti ketika kandungan tadi terbalik itu artinya tidak bisa atau impossible untuk hamil, tapi masih ada possibility. Yang penting ya itu tadi pada saat masa subur dilakukannya, posisinya yang benar. Betul. Gitu. Oke. Wah, thank you banget Dokter Asti untuk kesempatannya di hari ini. Jadi itu tadi seputar topik overthinking dan hubungannya dengan kesuburan dan kehamilan juga. Mungkin bagi teman-teman yang ada pertanyaan, boleh silakan tuliskan di kolom komentar atau boleh DM ke akun Dokter Asti di Instagram. Belajar banyak nih hari ini, Dok. Ingat, hati yang gembira ditambah gaya hidup yang baik sama dengan tubuh yang sehat. Thank you for watching. Jangan lupa komen, like dan subscribe. Bye-bye.